setelah saya baca sebentar tadi kemarin kirim PPT-nya, ternyata ada sebuah program perubahan yang harus dihasilkan untuk diskusi kali ini, dan saya lihat bahwa Komunis itu tidak punya satu program yang disebut dengan Nobar Komunis ya, no bullying area. Ya, mudah-mudahan ini betul-betul akan menjadi sebuah semua program perubahan dari Komunis dan dapat bermanfaat bagi sekolah kita. Penggerak ya, itu merupakan aset, jadi nanti berkesinambungan. Ada guru penggeraknya, ada sekolah penggeraknya. Luar biasa, mantap Pak Mulis, semangat. Dan teman-teman yang lain juga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Yang kami hormati Ibu pengajar praktik program guru penggerak angkatan 6, Ibu Karnaini bersama Ibu Sapuria. Insyaallah selamat datang di sekolah kami. Kemudian yang kami hormati Ibu Kepala Sekolah SDN Telaga Baru beserta pendidik SDN Telaga Baru yang sempat hadir di kegiatan kita pada kesempatan kali ini. Pertama sekali kita memuji Allah Subhanahu wa taala, zat yang sampai detik ini masih memberikan kita kesehatan, kesempatan untuk kita sama-sama hadir di ruangan ini melaksanakan satu dari rangkaian program guru penggerak, yaitu di pendampingan 2 diskusi visi dan prakarsa perubahan. Kemudian ucapan terima kasih yang teramat sangat luar biasa kepada Ibu pendamping berdua, kemudian kepada kepala sekolah atas motivasi kemudian dukungannya yang luar biasa sampai detik ini. Terima kasih untuk itu semua, dan teman-teman hebat. Masya Allah, saya sangat dibantu oleh orang-orang ini. Ketika ada misalnya agenda-agenda yang mengharuskan kami menyelesaikan, misalnya sudah menentukan saya diselesaikan, dan ketika melihat saya sedang sibuk di laptop, pastinya mereka memahami sedang sibuk, biar gak apa-apa kami yang handle. Masya Allah, terima kasih untuk pengertian dan kerjasamanya sampai detik ini. Baik, Bapak Ibu sekalian, mohon izin kepada kita semua untuk saya memimpin acara diskusi hari ini. Sebagaimana yang disampaikan oleh Ibu Karnaini tadi, ada beberapa poin yang harusnya kita dapatkan di kesempatan kali ini. Tapi sebelum itu, saya ingin kita semua untuk sedikit melupakan masalah kita di luar sana. Walaupun setelah ini mungkin tidak akan dibantu dengan soal ya yang akan kita hafal, karena hari Senin nanti kita akan ujian semester. Juga lupakan masalah lain juga ya. Apalagi misalnya ada apa di rumah yang belum kelar, itu kita lupakan sejenak dengan kita menonton film kartun. Ayo, ini filmnya siapa ya? Cucunya itu Alia ya? Alisa. Ini filmnya Alisa, mudah-mudahan kita bisa terhibur setelah menonton itu. Tapi mohon diingat sambil menonton perhatikan 2 hal ini. Pelajaran apa kira-kira yang bisa kita ambil dari film singkat ini? Kemudian yang kedua, kalau dikaitkan dengan visi kita, kira-kira bagaimana? Mohon siapkan jawabannya. Tapi saya nggak melepas dulu ini ya. Silakan ditonton. Silakan bermain ya. Oke.
pertama, pelajaran apa kira-kira yang bisa kita dapatkan dari fikih? Saya ingin 2 orang untuk menyampaikan. Mungkin mengawali. Ini calon TGP. Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya. Kalau menurut saya dari film yang sudah kita tonton bersama ini dapat kita petik hikmahnya. Salah satunya jika kita mempunyai cita-cita atau keinginan, kita harus bekerja keras, pantang menyerah, meskipun tanpa bantuan orang lain pun kita bisa sebenarnya. Kita berusaha sekuat tenaga untuk meraih cita-cita itu, meskipun mungkin tanpa bantuan orang lain. Tapi karena kita makhluk sosial ya, kita tidak mungkin tanpa orang lain. Cukup mungkin. Terima kasih. Ada yang mau memberikan 3 hal yang disampaikan kita ya, kerja keras, pantang menyerah, ternyata ini itu bisa disesuaikan dengan usaha sendiri. Ada hal lain mungkin? Atau enggak pantas untuk Iya, alasannya sama dengan yang disampaikan oleh teman saya tadi ya, itu bahwa seluruhnya segala sesuatu yang ingin kita capai untuk mencapai titik tertinggi atau cita-cita kita yang paling maksimal dari apa yang kita inginkan tentu harus diawali dengan proses, artinya perjuangan yang di dalamnya terdapat tantangan yang harus kita lewati step by step sehingga apapun hasilnya nanti kita sudah berjuang dengan proses itu yang hasilnya akan terasa dari apa yang sudah kita capai di tumpuan akhir nanti itu dengan tantangan itu ya, seperti itu ya. Ada lagi yang mau memberikan pelajaran apa yang bisa kita ambil? Sudah ada 4 ya, bekerja keras, pantang menyerah, kemudian usaha sendiri, kemudian nikmati prosesnya ya, tahu jalurnya, kemudian kita nikmati. Ada hal lain pelajaran yang bisa diambil? Oke, baik. Saya rasa cukup ya untuk pertanyaan yang pertama. Baik, untuk pertanyaan berikutnya tadi, apa tadi ya? Kalau dikaitkan dengan visi diri, halo, adakah yang mau memberikan sesuatu untuk hal ini? Kalau dikaitkan dengan visi individu, Bang sudah termaktub di yang tadi. Tadi itu ada adegan yang kemudian setelah dia bercermin, dia melihat gambar gunung ya, gambar gunung es. Saat itu dia ada perasaan apa kalau dilihat dari gambar itu? Ada keinginan untuk dia bisa menaklukkan gunung es itu. Kemudian yang dia lakukan adalah berusaha menyiapkan alat ya, dia ambil alat terlebih dahulu, menyiapkan alat, kemudian dia mencoba untuk menggunakan alat itu. Ternyata di tengah perjalanan alatnya tidak berjatuh ya, ternyata dia menemukan sesuatu yang ada pada dirinya, kukunya. Ternyata kukunya itu bisa leluasa untuk dia gunakan sampai akhirnya bisa naik. Dalam proses tadi memang ada jatuh bangun, tapi apakah dia langsung menyerah? Tidak. Berkali-kali jatuh, tapi berkali-kali dia bangkit sampai akhirnya dia bisa naik. Tapi di bagian akhir karena kebanyakan gaya kayaknya, banyak gaya karena dia sudah merasa sukses sampai puncak, banyak gaya. Terus apa yang terjadi? Nah, pelajaran lain yang bisa diambil ternyata ketika kita di atas jangan kemudian lupa diri dan sombong, karena dengan itu bisa menjatuhkan. Ya, kurang lebih seperti itu ya. Baik Bapak Ibu, hari ini kita akan berdiskusi tentang ini. Ini adalah bagian terpentingnya sebelum kita nanti menyusun visi kita.
Kita akan coba menjawab 6 pertanyaan ini. Silakan dibaca baik-baik. Kita akan jawab one by one, satu demi satu. Baik, kita pertanyaan pertama, memimpikan murid yang bagaimana? Saya minta dengan saja cita-cita kita. Kita punya 300 sekian orang siswa di sekolah kita. Apa harapan Sia, cita-cita Sia untuk murid Sia yang 300 ini? Kalau menurut saya itu memimpikan murid-murid saya yang menjadi manusia yang beriman, bertakwa dan mampu berguna untuk orang lain. Kemudian anak-anak itu yang paling saya harapkan yang kesopanan, ya tingkah lakunya. Itu aja, terima kasih. Yang saya sampaikan oleh Ibu Saudari tadi, bahwa kita sebagai seorang guru pasti memimpikan murid-murid kita itu menjadi murid yang berakhlak, ya, berakhlak mulia, yang tentunya dari akhlak mulia yang akan dimilikinya dia akan dapat berguna bagi orang tuanya, bagi masyarakatnya, bahkan bagi bangsa dan negara. Demikian mungkin. Ada hal lain mungkin yang selain yang disebutkan Terima kasih. Selain apa yang disampaikan oleh Ibu berdua, saya tambahkan di sini, ya, yaitu cerdas. Ya, di samping anak itu jelas beriman, bertakwa, tapi anak juga harus cerdas. Karena dengan cerdas anak bisa berpikir leluasa. Seperti itu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dari pertanyaan pertama disampaikan tadi, memang poin utama kita harapkan kepada peserta didik kita adalah berakhlak. Kenapa berakhlak? Induk penuh pengetahuan itu adalah akhlak. Dengan akhlak bisa berkarakter, berbicara, bersosial, ya, menghargai, menghormati karena akhlak. Karena saya melihat dari kacamata pendidikan agama Islam, kita ingin dihargai, maka kita berakhlak. Kita ingin cerdas, maka kita berakhlak. Bagaimana berakhlak? Kita menghormati dulu, menghargai, menyayangi yang kecil, kemudian menghargai yang besar, itu berakhlak. Jadi pas kata Rasulullah, ya, innal istri kami akhlak. Jadi inti pengetahuan, ilmu pengetahuan kita itu adalah akhlak. Akhlak kepada sesama manusia, akhlak kepada Allah, akhlak kepada Khalik. Jadi apa yang menjadi harapan kita mulai dari pendidikan akhlak. Secerdas apapun seseorang dalam akhlak, maka hasilnya akan keluar. Itu demikian. Terima kasih. Ada hal lain? Nenek, saya rasa ini sudah sangat lengkap ya. Kita memimpikan murid yang beriman, bertakwa, berguna bagi yang lainnya, memiliki akhlak mulia, sopan santun, kemudian nanti berguna baik bagi diri, keluarga maupun agama. Dia cerdas, berkarakter dan berbudaya. Masya Allah. Baik, untuk pertanyaan pertama saya rasa cukup. Pertanyaan yang kedua, saya percaya bahwa murid adalah, percaya kita pada murid itu kayak gimana sih? Saya percaya bahwa murid adalah
Pasti. Saya percaya bahwa proyek adalah aset bangsa, aset negara yang dimana potensinya itu harus kita kembangkan. Ya, seperti itu. Saya lain, Sultan dengan yang lain bagaimana? Sultan yang lain bagaimana? Hanya dari istrinya dan macam-macam. Bisa dia itu menjadi temannya, teman-temannya, maka dia juga bisa. Yang awalnya dia itu kalau melihat dari anak kita dengan marah, dia tidak bisa apa-apa. Setelah dia masuk ke sekolah ini, maka dia bisa dengan melihat karakter teman, anak teman seperti ini. Ya, terima kasih misalnya. Kita percaya bahwa murid adalah individu yang berbeda. Ada kayak Sultan, ada kayak Safar, dan ya. Jadi masing-masing keunikannya itu memiliki keunikan. Kita anak bodoh justru dia cerdas, bisa merakit kapal. Jadi di prakteknya, di komputernya, ketiga hal itu tidak bisa kita lepas ya, pengetahuannya, penampilannya. Jadi oke di pengetahuannya, tapi di penampilannya bagus. Maka hargailah anak itu, karena anak itu adalah potensi masa depan kita. Banyak perguruan yang kita ketahui bahwa dia tidak tamat pendidikan apapun, tetapi dia seorang ahli. Ya, membuat listrik, dan banyak sekali yang karena dia memiliki pengetahuan khusus. Makanya para murid kita dikatakan adalah manusia atau individu yang unik. Demikian mungkin juga sudah ada. Kita sudah dapat banyak ini bahwa kita percaya bahwa murid itu adalah aset. Aset bangsa ya. Lalu aset negara kita. Kemudian mereka tadi yang kita bisa melihat di kami itu ada yang berkebutuhan khusus. Berapa tahun terakhir ini? Ada apa ya? Kalau udah berarti beda. Cita-cita kayaknya juga yang beda. Satu dengan yang lain. Kemudian kita tanya juga, ada yang di sekolah saya mengutamakan apa yang kita utamakan? Terhadap mana yang beda, terhadap macam-macam yang banyak ini apa yang kita kasihkan? Sekolah saya mengutamakan pendidikan maksimal. Anak kita ya, pendidikan itu dan itu. Kemarin yang diskusi panjang kita menambah itu, menambah. Ya, mereka ada. Ini ada maksimal ya. Maksimal ya. Baik. Saya rasa cukup ya. Ya. Atau ada hal lain ya. Saya saja. Mungkin bisa ditambah dengan disiplinannya. Disiplin oke, Mas. Disiplin. Yes. Supaya kita tidak sudah. Apa lagi? Kalau tadi guru pengen sesuatu, ya anak, kalau tidak bisa mencontohkan dulu.
Yang kita lakukan hari ini adalah mengisi visi, tapi bukan berarti kita akan mengganti visi kita yang sudah ada, ya. Hanya kalau nanti diperlukan kita akan mengganti sekian tahun visi ini sudah tidak relevan misalnya, atau ada hal yang mau ditambahkan, minimal kita sudah paham cara untuk menyusun visi. Kalau visi yang kita hasilkan sekarang itu sesuai untuk kondisinya nanti, maka kita bisa pakai. Oke? Baik, kita akan melihat visi kita. Visi SDM Lembaga Baru itu mewujudkan peserta didik yang beriman, bertakwa, berbudaya, literat, dan berkarakter, serta peduli lingkungan dalam semangat Pancasila. Sudah sangat bagus. Bagus, ya. Oke. Profil dimensi, profil pelajar Pancasila sudah masuk. Kita akan lihat satu-satu misalnya ya. Harapan kita peserta didik yang beriman, bertakwa itu selaras dengan profil pelajar Pancasila yang pertama, beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Oke, berarti beriman, bertakwa, berbudaya itu dia sudah. Ini adalah pengimantahan dari profil pelajar Pancasila yang pertama ya. Berbudaya itu apakah satu ya? Berbudaya, oke, thank you. Berbudaya itu kemana nanti arahnya? Berkebinekaan global, apakah dia bisa masuk ke sini? Berbudaya. Oke, dia ternyata ya, dia untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila berkebinekaan global. Baik, literat. Oke, dia itu implementasi dari bernalar kritis. Karakter. Oh, karakter itu tadi ya. Di yang satu ya. Oke, karakter. Peduli lingkungan. Ya, kecintaan lingkungan ya. Kecintaan lingkungan ini hal lain yang dibuat dari profil pelajar Pancasila ya. Oke, kemudian yang terakhir itu dalam semangat Pancasila. Oke. Itu visi kita. Visi kita saya merasa dan kita semua tadi kita sepakat bahwa visi kita bagus. Tapi mari kita coba refleksi ya dengan mengaitkan dengan dua pertanyaan romantik ini. Kita sebelum sudah menyusun harapan kita kepada anak kita ya. Visi yang kita maksud itu harus kemudian mengutamakan anak.
kita sudah berbicara harapan kita karena macam-macam tadi itu. Mari kita lihat visi yang tadi. Apakah visi kita tadi sudah selaras dengan cita-cita kita sebelumnya? Apakah visi ini sudah selaras dengan yang kita tuliskan ini? Apakah sudah mengutamakan kepentingan anak? Mewujudkan peserta didiknya beriman, berdakwah, berbudaya, literat, dan berkarakter, serta peduli lingkungan dan bersama baca. Sudah. Nenek, saya ingin siap bersuara kencang. Apakah visi sekolah kita sudah selaras dengan cita-cita yang kita tuliskan tadi? Sudah, keren. Saya juga sekarang. Oke. Dari ini apakah ada hal yang mau ditambahkan? Atau kita rasa sebenarnya cukup saja dulu ya? Jangan pertanyakan. Keren. Berarti sudah selaras dan untuk saat ini cukup. Oke, baik. Nomor Pak. Nomor Pak. Oke, baik. Baik, Bapak Ibu. Goal besarnya kita akan membuat visi nantinya ya. Dari yang kita buat tadi itu, harapan kita nanti kita akan buat yang visinya. Baik, sebelumnya saya ingin mengingatkan kepada kita semua, apa sih visi itu? Ya, apa sih visi itu? Visi itu adalah representasi kognitif mengenai gambaran masa depan. Atau visi itu sederhananya adalah mimpi, harapan, cita-cita kita. Ya. Cita-cita, harapan, mimpi itu adalah visi. Visi itu layaknya penunjuk arah. Halo. Visi itu penunjuk arah. Kalau misalnya nelayan ya, kita dianalogikan kemarin begini. Nelayan di tengah laut kita tahu arah kemana, tapi dia pakai kompas atau bintang, dia bisa melihat bintang. Dengan melihat bintang dia akan tahu, oh ternyata bintang ini posisi dari sini, maka saya akan ke sana. Dan posisi visi itu di kita di sekolah itu adalah itu untuk menunjuk arah. Setahun ke depan atau 4 tahun ke depan kita akan mencapai ini. Itu mimpi kita. Yang kemudian untuk mencapai nanti di bawahnya ada visi, langkah-langkah konkret untuk mencapai itu nanti di bawahnya ada misi. Dan baiknya visi itu sederhananya adalah mimpi, cita-cita. Fungsinya untuk memimpin kita, mengarahkan kita kepada mimpi. Baik, kekuatan visi. Harapan kita adalah visi kita. Visi kita sekarang adalah masa depan murid kita. Mimpi kita anak yang cerdas, literat, macam-macam, ya. Itu mimpi kita. Kalau mereka bisa mewujudkan itu, masa depannya cerah, ya. Kalau masa depan murid kita adalah masa depan bangsa kita. Ternyata sederhana ya. Kontribusi kita kepada bangsa kita itu adalah dengan memberikan pelayanan terbaik pada anak hari ini. Di medan perjuangan negeri kita itu adalah di kelas kita. Ingin bagaimana bangsa ini? Hal kecil yang bisa kita lakukan adalah dengan memberikan pelayanan terbaik kepada siswa kita hari ini. Baik. Jika ingin kita melangkah jauh, maka visi harus bersifat menyemangati, menguatkan, menggerakkan hati dan kolaborasi sehingga mampu membuat kita terus melangkah maju. Ini mungkin kita mau ingat ya, Patih Gajah Mada ya. Mahapati Gajah Mada dari Kerajaan Majapahit. Dia punya mimpi yang luar biasa. Sumpah Palapa. Masih ingat ya pelajaran SD kita ini? Sumpah Palapa. Patih Gajah Mada mengucapkan sumpah, saya tidak akan berhenti sebelum Nusantara bersatu. Makan buah aja. Oh iya. Ya, sumpahnya itu dia tidak akan berhenti sebelum Nusantara ini bersatu. Dan biasa dari kerajaan di Jawa sana bercita-cita untuk menyatukan Nusantara. Bahkan dulu itu wilayahnya lebih luas kan? Ya, beberapa negara tetangga kita itu termasuk dalam wilayah kekuasaan Majapahit. Ya. Mimpi besar dari seorang Mahapati. Jadi apa yang bisa kita ambil? Mahapati ini bukan pemimpin tertinggi di kerajaan Majapahit. Dia adalah orang kedua, patihnya. Tapi dia punya visi besar menyatukan Nusantara. Dan ternyata visi itu disambut oleh pemimpinnya, diamini, diiyakan. Kemudian mereka berkolaborasi dengan pemimpinnya
dengan tentaranya, dengan rakyatnya, mereka bahu-membahu untuk kemudian mewujudkan persatuan bersama. Di sekolah pun kita sebagai guru jangan malas untuk bermimpi. Yang paling tidak kita mimpi kita ya menyederhanakan G sekolah atau G kelas kita. Jadi ya perkara visi ini bukan urusan kepala sekolah saja ya, tapi perkara kita juga. Kita harus punya mimpi untuk Indonesia. Baik, dalam menyusun visi adalah berpihak pada murid sebagai landasan segala perubahan pendidikan dengan pola pikir positif. Oke, baik. Segala program, segala yang kita sebutkan tadi itu, kita harus mengutamakan kepentingan anak. Kalau dulu itu di lembaga luar ya, saya pernah bekerja sama dengan lembaga luar. Kalau kita memiliki sesuatu program, maka intinya itu harus pada bagaimana kemudian anak. Dia lembaga ini fokusnya pada anak. Jadi pengharusamaan hak-hak anak itu memang di sekali sama lembaga. Begitu pun kita bawa ke sini ya. Kita sudah pernah diskusi sebelumnya bahwa apapun yang kita lakukan dan kita semua sepakat saat itu bahwa kepentingan utamanya itu adalah kepentingan anak. Muara dari semua program yang kita susun itu bagaimana caranya agar membuat anak itu seperti harapan-harapan kita tadi. Program-program sekolah adalah program-program positif untuk pengembangan diri anak, baik secara kognitif, afektif, psikomotorik. Kegiatan yang ekstra, infra, dan lain-lain itu semuanya dalam rangka untuk bagaimana melencengkan potensi-potensi anak. Kalau kemudian mereka bisa bertahan dengan baik, maka seperti yang tadi itu Indonesia masa depannya juga akan baik. Nah, dalam mewujudkan visi ini ada pendekatan inquiry apresiatif namanya. Menggunakan tahapan baca. Apa itu apresiatif inquiry? Nah, kita lihat gambar ya. Di depan ada masalah yang ditunjuk itu, ada lubang menganga di depannya. Ada yang fokus, oh itu masalah kita nggak bisa lewat misalnya. Tapi ada yang kemudian berpikir melihat di sekitarnya ternyata ada potensi, ada aset yang bisa kemudian kita gunakan untuk bagaimana mengatasi masalah yang ada di depan. Baik, kita lihat dulu. Inquiry apresiatif itu apa sih? Inquiry apresiatif itu adalah suatu filosofi dan landasan berpikir tentang perubahan yang berfokus pada upaya kolaboratif untuk menemukan hal terbaik dalam diri orang-orang, dalam organisasi mereka, dan di dunia sekitar kita. Ternyata ini ya, mohon maaf ini sudah dilakukan oleh ibu ya kepada kita semua. Di bagian awal dulu pas datang itu beliau berbincang dengan kita masing-masing, bertanya apa yang sudah biasa dilakukan. Dia melihat potensi ternyata saat itu. Nah, orang ini ternyata dia punya di sini. Dia sudah letakkan, ya, sehingga dia sudah menemukan. Oh, ternyata saya punya tim yang punya kelebihan dalam bidang ini. Bagaimana kemudian bisanya ibu ya diberdayakan untuk PPT macam-macam itu urusannya diserahkan ke sana. Urusan seni ibu fit misalnya, urusan macam-macam itu kita sudah punya pos masing-masing. Nah, itu yang sudah dikembangkan. Kita saja mungkin yang kurang sadar dan merasa ya ibu ini ada ya, itu bagian dari menemukan hal-hal positif pada diri. Kemudian di organisasi kita, kemudian di sekitar kita, bagaimana kemudian dia yang mendidik, oh untuk misalnya malam ini kita punya siapa di sekitar sekolah misalnya. Untuk prakarsa perubahan, meningkatkan kualitas layanan pendidikan di sekolah berpihak pada murid. Dan seperti tadi, apapun itu orientasinya adalah murid. Sehingga akhirnya itu adalah murid kita mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan, baik dia sebagai manusia maupun sebagai makhluk sosial anggota masyarakat. Bapak Ibu, sebelumnya di kesempatan sebelumnya saya sudah coba menyusun visi. Dan mudah-mudahan bisa menjadikan koleksi mungkin ya. Setelah nanti kita akan buat visi untuk sekolah kita. Kemarin di tugas itu saya sudah mencoba membuat visi, walaupun mungkin ini masih jauh dari situ mereka. Yang saya buat itu, Nenek bisa minta tolong dari kejauhan? Ya, silakan.
visi yang coba saya buat kemarin. Nah, kemudian harapannya setelah visi terbentuk, halo? Setelah visi terbentuk, kita akan membuatkan satu prakarsa perubahan. Saya ingat betul kemarin di awal pembelajaran itu kita disajikan ya dengan beberapa hal ya. Anak-anak kita, misalnya ada yang disebutkan nama bapaknya mau kelahi begitu, ribut kelas. Ada beberapa kali masuk laporan ke kantor misalnya ya, anak-anak kita yang seperti itu. Maka dalam membuat prakarsa perubahan, saya kemudian berfokus pada aspek ini. Yang pertama ini, akhlakul karimah tadi. Saya ingin buatkan satu program bagaimana upaya saya untuk meningkatkan rasa persaudaraan dan kebersamaan melalui program NOBAR. Kita namakan NOBAR, No Bullying Area. Nah, sebelum menyusun ini program, maka hal yang bisa kita lakukan adalah yang pertama kita tadi itu identifikasi. Kalau misalnya program ini saya laksanakan, apa yang kita miliki? Ya, kita bawa ke dalam ini ya, ATAP. A itu akronim ya, ATAP itu akronim dari A, aset. Apa yang kita miliki, apa yang kita punya. Kemudian tantangan apa yang kita miliki di depan itu. Yang berikutnya, apa yang akan kita lakukan untuk mencapai visi tadi. Dan yang terakhir itu P, perubahan atau pelajaran. Harapannya setelah ini dilakukan, apa yang akan dicapai, goalnya kayak gimana, visi ini goalnya, hasil akhirnya kayak gimana, itu apa. Maka saya sudah membuatnya seperti ini. Untuk aset, kita memiliki seluruh warga sekolah memiliki perspektif yang sama terhadap anti bullying. Semua kita di sekolah itu yang memiliki kepahaman yang sama bahwa bullying itu tidak boleh dilakukan. Bullying itu sesuatu yang tidak baik. Ini bukan perkara Islam atau siapa. Seluruh agama ini universal. Bullying itu ya melanggar hak. Kemudian ternyata di visi kita juga tadi, visi SD Telaga Baru yang kita bacakan di awal itu menghendaki anak untuk memiliki akhlak mulia. Akhlak mulia itu tercermin dengan tidak mengganggu teman, seperti yang disampaikan oleh Pak Nurul tadi, bahwa akhlak itu menjadi fondasi awal. Ya, untuk pertama yang macam-macam itu ya akhlak. Maka bullying itu bisa sedikit ditekan atau bisa bahkan dihindari dengan kemudian kita memperbaiki. Kemudian untuk T, siswa tantangannya apa yang tantangan yang kita hadapi untuk program anti bullying ini. Ternyata siswa kita belum sepenuhnya memahami bullying itu apa sih. Kita hanya mungkin hanya sepintas saja mendengar anak-anak kita mendengar bullying itu apa sih bullying. Kemudian jenis-jenisnya apa. Ternyata bullying itu kekerasan fisik yang utama, bahkan apa ini namanya? Oral apa? Kekerasan kata-kata itu apa? Verbal. Ternyata verbal juga itu bagian dari bullying. Bullying itu ketika kondisi kita tidak nyaman, itu bisa kategorinya bullying. Ya, kata-kata kita, apalagi yang sudah jelas ya, main fisik misalnya itu ya jelas. Nah, siap mohon hati-hati ibu, itu dia itu pelaku bullying semua. Sorry maaf ya. Oke baik, bisa kembali kita ke jangan saya pukul orang tamu itu. Sudah. Baik, untuk apa tadi nih? A yang kedua dari apa? Aksi ya, aksi. Apa yang kita lakukan untuk program NOBAR tadi? Kita ya membimbing siswa untuk tidak membuli siswa lainnya. Kemudian goalnya dengan program bullying ini, dengan program NOBAR ini, No Bullying Area, lingkungan sekolah menjadi lebih aman, damai dan menyenangkan. Itu prakarsa perubahan yang coba saya buat kemarin. Kemudian untuk ini, itu kan kita sudah tahu, memetakan saja kan, aset kita, tantangan kita, kemudian aksi, kemudian goalnya kita apa. Untuk lebih membuatnya apa spesifik, kita punya
Bagja, apa istilahnya yang bagja yang tadi? Ya, tahapan bagja yang akan kita lakukan untuk kemudian mewujudnya pikiran tadi adalah dengan membaca bagja ini. Bagja ini juga momen dari B itu buat pertanyaan utama. Yang kita lakukan adalah berdiskusi. Kita di sekolah bersama kepala sekolah, guru, kemudian berdiskusi tukar pikiran terkait dengan masalah ini. Kemudian perhatian agar anak tidak melakukan bullying. Kemudian yang berikutnya adalah membaca literatur. Membaca literatur mengenai bullying atau perundungan. Dan kita harus paham dulu ya, harus memiliki pemahaman dulu dengan membaca. Kemudian yang bagian yang kedua A, ambil pelajaran. Dalam hal ini kita untuk mengambil pelajaran itu kita bidik siapa di sekitar kita, orang-orang terkenal atau orang-orang di sekitar kita itu siapakah yang punya pengalaman dalam menerapkan kegiatan ini di sekolah. Boleh belajar dari sekolah lain, boleh belajar dari siapapun yang pernah melakukannya. Kemudian bagaimana dia melakukannya? Kita cari tahu bagaimana cara dia untuk melakukan kegiatan yang anti bullying. Kemudian aktivitas apa saja yang dia lakukan, kemudian keterampilan apa saja yang sudah saya kuasai. Ketika saya mau melaksanakan program tadi, paling tidak saya sudah memiliki pemahaman awal. Maka dasar tindakannya adalah tadi mencari tahu, mencatat bagaimana dia melakukannya, kemudian berkolaborasi dengan guru atau pihak luar dalam mendidik guru untuk tidak membuli. Kalau bekerja kolaborasi dengan pihak lain, kita itu sudah banyak yang dilakukan ya, dari puskesmas, kegiatan kesehatannya, dari lingkungan hidup, dari macam-macam. Kemudian bagaimana kemudian misalnya untuk program nobar ini nanti kita bekerjasama dengan dinas yang terkait dengan anak ya, dinas apa mungkin namanya sekali yang panjang yang menggunakan ada cerita. Kemudian kita mungkin nanti ini yang diwacanakan kemarin ya, di akhir tahun pelajaran itu kita akan memberikan reward kepada siswa yang berhasil tidak membuli teman lainnya. Yang kita sebut kemarin itu bukan anti bully ya. Kemudian yang berikutnya untuk G, bagja itu G yang ketiga gali mimpi. Ini hal yang bisa kita lakukan dengan kebiasaan baru yang saya bayangkan terjadi ketika program global itu terlaksana. Apa yang dilakukan? Membuat skema pembelajaran dan program kebiasaan di sekolah yang mendukung. Kemudian menuliskan impian atau harapan sekolah anti bullying dan memanjangnya di sudut-sudut sekolah. Dan ini sudah kita pasang banyak ya di depan-depan kelas kita itu sudah banyak yang kita pasang untuk poster macam-macam anti bullying. Kemudian meyakinkan siswa bahwa hidup damai melalui program global. Damai ya jangan teman-teman. Dan kita harus menyadarkan ini secara terus-menerus. Kemudian terpilihnya duta anti bullying di sekolah. Kemudian yang terakhir itu terbentuknya Satgas anti bullying, satuan tugas anti bullying di sekolah. Baik, yang keempat C, jabarkan rencana. Apa langkah paling sederhana yang dilakukan? Pertama tadi koordinasi dengan kepala sekolah dan dengan guru lainnya. Berapa lama target? Menyusun SOP ini sudah terjadi ya. Kita kolaborasi dengan orang tua siswa yang ahli hukum. Kemarin sudah mengasihkan SOP tentang bullying. Kemudian harapannya di Desember ini program ini sudah berjalan. Tahap sosialisasi sudah kami lakukan di berbagai kesempatan. Misalnya ketika kami jadi pembina upacara misalnya disampaikan, ada kegiatan indah misalnya disampaikan, atau di kegiatan setelah olahraga biasanya disampaikan. Kemudian nanti koordinasi tim Satgas itu rutin dilakukan. Berikutnya menjadwalkan kegiatan sosialisasi secara berkala. Ini komitmen kami di sini guru agama utamanya panglimanya untuk kemudian hal-hal terkait dengan akhlak itu adalah tanggung jawab utamanya guru agama. Di samping semua kami yang ada di kelas juga ikut menguatkan apa yang disampaikan itu untuk kemudian kita kuatkan di kelas kita masing-masing.
itu masih dilakukan, kampanye anti bullying itu masih dilakukan. Kemudian rencananya nanti kami akan, dan ini sudah kami buat sebenarnya, cuma belum, karena sampai saat ini tidak ada kasus yang berat ya, seperti yang di awal dulu setelah masuk kampanye macam-macam itu tidak ada lagi yang ke kantor itu lapor yang berat ya. Ya dia itu sampai di kelas saja, hanya sampai mengejek dan sebutannya sekarang yang terjadi. Kemudian mudah-mudahan ini sudah wujud di bagian akhir itu. Di akhir pembelajaran tahun ajaran kita akan memilih duta anti bullying. Ada siswa teladan misalnya di bidang anti bullying, teladan di mana-mana di bagian kebersihan, tetapi itu yang kami sudah laksanakan. Mudah-mudahan di akhir tahun ajaran nanti kita bisa memilih. Kemudian yang terakhir adalah atur eksekusi. Siapa yang akan saya libatkan dalam mewujudkan rencana ini? Satgas ini yang terdiri dari kepala sekolah, guru PAI, guru kelas, dan wali siswa. Kapan program lombar akan mulai dilakukan? Oktober kemarin ketika program ini saya buatkan prakar besar perubahannya, masih kemudian kemarin itu dibuatkan sosialisasinya. Seperti yang saya katakan tadi, di beberapa kesempatan yang memungkinkan saya untuk kemudian menyampaikan itu saya sampaikan. Kemudian Desember sudah berjalan. Kemudian kita akan membuatkan buku kontrol, tinggal kita gandakan saja sudah ada. Kemudian melaksanakan sosialisasi secara berkala pada seluruh warga sekolah. Kita akan terus ingatkan nanti program bullying ini. Kemudian berkolaborasi dengan berbagai pihak. Nanti sekali-sekali kita akan datangkan dinas ya. Saya bilang kemarin kalau di Pratea itu sudah ada sosialisasi perhubungan ini, tapi di tingkat guru. Kita berharap nanti kita akan datangkan orang-orang dinas itu untuk sekali-sekali di kegiatan anak-anak itu untuk sudah bersosialisasi. Sama halnya dengan BNN dulu kita undang untuk yang narkoba itu. Saya berharap nanti sekali-sekali kita hadirkan mereka di kegiatan kita atau kegiatan apa. Dari dinas itu yang ditugaskan di sekolah kita ini kan Ibu Suri. Jadi Ibu Suri itu rutin tiap bulan membuat laporan, kegiatan apa yang dilakukan selain sosialisasi dalam bentuk riset, ada dalam bentuk nyata seperti memasang poster, melakukan apa tiap akhir bulan. Ya itu dilakukan. Rencananya hari Jumat kemarin itu di Imtak itu beliau melakukan sosialisasi lagi. Dan bisa karena hujan. Tadi pas saat mau beliau mengisi acara itu, anak-anak sudah kasih tugas untuk bertangis. Jadi itu. Masya Allah. Ternyata sudah ya, ini ternyata sudah berjalan kerjasama kita dengan dinas untuk hal ini. Masya Allah. Nah itu adalah misalnya ya, yang sudah saya lakukan. Sekarang tugas kita adalah dari cita-cita yang sudah kita buat tadi, kita akan buatkan yang semisal ini, angkat dan baca. Dari cita-cita kita, pertama kita akan menyusun visi dulu ya, visi dari yang kita tuliskan di awal tadi. Atau sebelum kita menyusun visi, kita ada sesi tanya jawab dulu. Jika diperlukan, atau kita langsung itu bagaimana? Oke, disebutkan baik. Ini kalimat penumpang ini. Kita akan membuatnya dalam bentuk yang seperti ini ya harapannya. Oke, baik. Bapak Ibu, kalau berdasarkan ini misalnya, kira-kira visi kita akan menjadi seperti apa ya? Baik Bapak Ibu, kita sudah sampai di akhir ya. Setelah diskusi panjang kita sudah sampai di rekomendasi visi berdasarkan kelima penumpang yang sudah kita buat. Visi ini usulannya, setelah ini mungkin kalau ada mungkin masuk
dibolehkan untuk kemudian kita mulai ya. Sementara rekomendasi visi yang kita hasilkan adalah mewujudkan peserta didik yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, cerdas, mandiri, berbudaya, serta peduli lingkungan. Ini sepaket? Sepakat, Masya Allah. Baik, demikian karena itu kita ada agenda berikutnya. Untuk kegiatan hari ini kita cukupkan sekian. Kami sebelum menutup berterima kasih kepada saya. Mohon maaf bila kami kurang. Terima kasih. Kami mohon ini untuk dibimbing lagi ya untuk mungkin kesimpulan dari visi yang kami buat. Demikian, terima kasih. Halo semua. Terima kasih, Bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kalau saya lihat dari presentasinya Pak Wi sudah cocok jadi kepala sekolah. Tinggal tunggu sertifikat pendidikan guru penggeraknya saja. Benar Pak, benar. Saya bangga punya CDP satu-satunya di SD Telaga Baru. Kolaborasi sendiri luar biasa, presentasinya mantap. Di sekolah-sekolah lain ada 2 orang CDP Pak, mau beda-beda, tapi saya pendampingannya misalnya di SMA 6 kita PP, kita dengan CDP tidak mantap semua. Adalah makanya disayang sama ibu kepala sekolah ya. Asep SD Telaga Baru. Ya, ibu juga nanti bisa belajar sama Pak Mulis dengan itu pun tidak terlepas karena Bapak sudah menerima modul-modul